Stoichiometry itu sebenarnya dikembangkan dari beberapa hukum-hukum dasar perhitungan kimia. Ya. Oke, yang pertama adalah hukum kekekalan massa yang diungkapkan oleh Lavoisier, di mana disebutkan bahwa jumlah massa zat sebelum reaksi itu harus sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Sebagai contoh, kalau misalkan ada kalsium direaksikan dengan oksigen akan membentuk CaO dengan persamaan reaksinya 2Ca ditambah O2 menghasilkan 2CaO. Kalau misalkan mula-mula ada 8 gram kalsium direaksikan dengan 3,2 gram gas oksigen, yaitu keadaan mula-mula ya. Jadi total mula-mula masanya sebesar 11,2 gram. Maka setelah bereaksi itu harus 11,2 gram juga. Ya. Maka dipastikan nanti kalau seandainya seluruhnya bereaksi, yaitu 8 gram Ca bereaksi dengan 3,2 gram oksigen, maka nanti CaO yang dihasilkan harus 11,2 gram. Jadi massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Kemudian kalau contoh yang kedua, jika karbon direaksikan dengan oksigen membentuk CO2 mengikuti persamaan berikut. Ya, jika mula-mula ada 2 gram C direaksikan dengan 3,2 gram oksigen. Jadi mula-mula itu ada 5,2 gram. Kemudian ternyata setelah direaksikan itu CO2 yang terbentuk 4,4 gram. Padahal massa sebelum dan sudah harus sama. Nah, dengan kata lain, ya, ada nanti zat yang tidak habis, artinya masih bersisa. Dalam hal ini, si karbon itu tersisa 0,8 gram. Ya. Nah, lihat 0,8 gram. C yang tersisa kalau dijumlahkan dengan CO2 yang terbentuk, kan didapat juga 5,2 gram. Jadi, massa sebelum, ya, ketika mula-mula ada 2 gram karbon dan 3,2 gram oksigen. Jadi totalnya 5,2 gram. Kemudian setelah bereaksi itu juga harus sebesar 5,2 gram. Itu didapat dari CO2 yang terbentuk itu sebesar 4,4 gram dan karbon yang tersisa sebesar 0,8 gram. Jadi terbukti bahwa massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi walaupun nanti ada yang bersisa. Hukum dasar kimia yang kedua itu adalah perbandingan tetap Proust, di mana disebutkan bahwa dalam tiap senyawa perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap. Oke, kita ambil contoh misalkan ada 1 molekul H2O. Lihat, dalam 1 molekul H2O itu dibentuk dari 2 atom H dan 1 atom O. Artinya nanti jumlah atom H banding jumlah atom O dalam molekul H2O selalu 2:1. Oke, kalau jumlah atom H banding jumlah atom O itu 2:1, itu artinya perbandingan mol H dengan mol O itu selalu 2:1. Dengan kata lain, mol dari H itu 2 kali mol O. Oke, kita tahu mol itu kan rumusnya massa dibagi AR ya. Jadi kalau mol dari H itu sama dengan massa dari H dibagi AR dari H itu besarnya 1. Kemudian sama dengan 2 kali mol O. Ingat kalau mol O berarti massa dari O dibagi AR dari O yang besarnya 16. Maka kita bisa dapat perbandingan massa H banding massa O itu sebesar 2/16 atau 1/8. Itu kalau dalam molekul H2O. Sekarang kalau misalkan dalam bentuk umum, katakanlah ada suatu senyawa AXBY. Jadi dalam suatu molekul AXBY itu terdapat atom A sebanyak X, atom B sebanyak Y. Maka kita pastikan mol A banding mol B itu setara dengan X banding Y. Nah, mol A itu sendiri berarti kan massa dari A dibagi AR dari A. Kemudian mol dari B berarti massa dari B banding AR dari B. Di mana perbandingan mol A banding mol B itu X banding Y. Kita bisa tuliskan massa dari A dikali AR dari B per massa dari B dikali AR dari A itu sebanding dengan X banding Y. Sehingga kita dapat perbandingan massa A banding massa B itu sama dengan
X dikali AR dari A dibagi Y kali AR dari B, di mana perbandingan massa A banding massa B itu selalu tetap. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Ya. Kalau misalkan ada molekul Na2O, ditanya perbandingan massa dari Na banding massa dari O pada molekul atau senyawa Na2O, berarti kita bisa langsung jumlah dari Na dalam Na2 kan ada 2. Ya, berarti ntar 2 dikali AR dari Na 23 per jumlah dari atom O kan 1 ya, dikali AR dari O itu 16. Jadi kita bisa tuliskan nanti massa Na banding massa dari O itu sama dengan 2 dikali 23 per 1 dikali 16. Maka kita dapatkan perbandingan massa Na banding massa O dalam molekul Na2O sebesar 23 per 8. Perbandingannya ini selalu tetap selama molekulnya adalah molekul yang sama, yaitu Na2O. Kemudian contoh yang kedua, jika pada reduksi 2 gram oksida logam MO menghasilkan 1,6 gram logam murni, artinya dihasilkan 1,6 logam M. Dan jika AR dari O16, maka logam M memiliki AR sama dengan, kita tahu dari reaksinya si MO katanya tereduksi membentuk logam murninya. Mula-mula MO-nya itu sebesar 2 gram, kemudian setelah bereaksi atau tereduksi terbentuk logam 1,6 gram. Nah, massa logam yang dihasilkan itu 1,6 gram itu harus sama dengan massa logam yang ada dalam MO, gitu ya. Jadi massa logam M dalam MO itu ya harus 1,6 gram juga. Ya, padahal massa dari MO totalnya itu adalah 2 gram. Ya. Nah, karena massa MO 2 gram, sedangkan massa dari logam M itu 1,6 gram, maka sisanya itu merupakan massa dari oksigen yang besarnya sebesar 0,4 gram. Jadi 2 gram MO itu terdiri dari 1,6 gram logam M dan 0,4 gram oksigen. Dalam satu molekul MO, atom M-nya ada 1, kemudian atom O-nya ada 1, sehingga perbandingan mol M banding mol O itu 1 banding 1. Dengan kata lain, mol M sama dengan mol O. Oke, mol M itu sendiri berarti massa dari M, yaitu 1,6 gram dibagi AR dari M. Sama dengan mol dari O, yaitu massa dari O 0,4 gram dibagi AR dari O sebesar 16. 1,6 bisa kita coret dengan 0,4 didapat 4 di sisi kiri. Maka kita dapatkan AR dari M itu sebesar 4 dikali 16 atau didapat 64. Hukum dasar kimia yang ketiga itu adalah Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Sebetulnya antara Gay-Lussac dan Avogadro itu melakukan percobaan yang terpisah, tapi dua percobaannya itu identik ya. Dimana kalau kita gabungkan antara hukum dasar dari Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro, itu didapat bahwa pada tekanan dan suhu yang tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat, gitu ya. Itu menurut Gay-Lussac. Kemudian ditambahkan lagi oleh Avogadro bahwa perbandingan tersebut, di mana perbandingan bulatnya itu setara dengan perbandingan partikel-partikel gas pereaksi dan gas-gas hasil reaksi, gitu ya. Oke. Kalau misalkan ada nitrogen direaksikan dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida, ternyata diukur pada P dan T yang sama, tekanan dan suhu yang sama, ternyata perbandingan nitrogen, oksigen, dan nitrogen dioksida, itu kalau nitrogennya 2 liter, maka oksigennya 4 liter, dan nitrogen dioksidanya itu 4 liter. Maka kalau kita sederhanakan, perbandingan volumenya itu 1 banding 2 banding 2. Nitrogennya 1, oksigennya 2, nitrogen dioksidanya 2. Nah, perbandingan bilangan bulat ini sebanding dengan perbandingan partikel. Jadi dalam reaksi itu perbandingan partikelnya antara nitrogen, oksigen, dan nitrogen dioksida itu harus 1 banding 2
banding 2, gitu ya. Maka kalau dituliskan persamaan reaksinya, nanti nitrogen itu ternyata dari percobaan ini diketahui bahwa nitrogen itu diatomik. Begitu juga dengan oksigen. Ya. Oksigen dan nitrogen kalau dalam keadaan bebas, itu dalam bentuk diatomik. Makanya dapat persamaan reaksinya itu adalah N2 ditambah 2O2 menghasilkan nitrogen dioksida, itu rumus molekulnya adalah NO2. Jadi secara umum reaksinya adalah N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2. Sebagai tambahan, umumnya unsur-unsur bebas yang dalam wujud gas itu umumnya dalam bentuk diatomik. Contohnya nitrogen itu tadi N2, kemudian oksigen O2, kemudian gas hidrogen juga H2, gas klor Cl2, gas fluor F2 gitu ya. Umumnya. Tetapi ada juga yang tidak, yaitu unsur-unsur gas mulia. Ya, unsur-unsur gas mulia antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon. Ya, kalau unsur-unsur gas mulia dalam keadaan bebas itu berbentuk monoatomik.